Kembali lagi pemirsa di debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon 2024. Di segmen ini setiap paslon masih akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Tetapi setelah menjawab pertanyaan akan ada tanggapan dari pasangan calon lain. Kami persilakan untuk semua pasangan calon berdiri di podium masing-masing. Dan kita langsung mulai saja segmen ini. Kami undang panelis atas nama Bapak Rohidin Sudarno untuk maju ke arah fishbowl Bapak dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Boleh ditunjukkan huruf B ya Pak ya? Huruf B. Oke, huruf B kami sebutkan lagi subtemanya. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah atau kota dan provinsi dengan nasional. Kami berikan kesempatan untuk Pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih yang ada di subtema B, Bapak. Huruf B. B. Huruf B ya. Oke. Kita akan segera bacakan. Masih tersegel. Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah 5 tahun dari 2019 sampai dengan 2023, terjadi fluktuasi dan kecenderungan penurunan pendapatan asli daerah dan peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dari total pendapatan 1,8 triliun rupiah, hampir 59,97% adalah dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon menyikapi ketergantungan yang semakin tinggi pada pemerintah pusat dan kebijakan paslon dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cilegon? Oke, terima kasih. Sebentar Bapak, kami berikan kesempatan. Waktunya Waktu Anda adalah menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai PAD Kota Cilegon, kalau dari data di kami memang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memang rata-rata sebetulnya adalah di angka 630. Di era kami memimpin itu naik menjadi 710 ya. Nah, kecenderungan tadi dari pusat tentunya kami sebetulnya mendapatkan fiskal cukup kuat ya. Jadi untuk menaikkan ini tentunya ada beberapa poin. Yang pertama adalah kami memiliki yang namanya BUMD, mobil khusus salah satunya adalah PCM. Perlu diketahui bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim setelah kami betul-betul profesional, PCM saat ini sudah mendapatkan keuntungan yaitu di angka lebih dari 30 miliar yang biasanya di angka 15 miliar. Kemudian yang kedua tentunya kami juga sudah berupaya menaikkan di tahun ini adalah PBB, di mana industri kami melihat PBB-nya masih sangat kecil, yaitu di bawah 1 juta ada di bawah masih 1,5 juta. Jadi kita standarisasi menjadi 2,1 juta untuk standarisasi nanti di tahun 2025. Kemudian kami juga dari sisi yang namanya PDAM, kami sudah melakukan penghematan, di mana kami membuat yang namanya air Cilegon ya. Tujuannya adalah dalam rangka penghematan karena ada selisih 16.000, kami menghitung-hitung ibaratnya jika suama instansi itu menggunakan air Cilegon maka ada penghematan kurang lebih di angka 3 miliar. Maka juga kami juga melihat bahwa ada connecting dengan pusat, salah satunya adalah dengan Provinsi Banten, di mana pajak kendaraan bermotor yang semula 30% menjadi 70% di tahun 2025. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Baik, sudah dijawab. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Menurut saya Pak Heldi, mohon maaf, kalau berbicara hari ini Pak Heldi PAD-nya meningkat. Pertama kali saya jadi anggota DPRD tahun 2014 itu PAD kita 300 miliar. Sekarang ada gitu. Menurut kami bahwa hari ini dengan defisitnya kas daerah, menurut kami harus menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya, SDM-nya. Jadi kata Nabi, idza wisdal amri ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Jadi ketika menempatkan seseorang bukan pada ahli maka tunggulah kehancuran. Jadi menurut saya SDM-nya yang betul-betul ditempatkan pada porsinya. Kemudian
per triwulan harusnya sudah melakukan pemanggilan kepada wajib pajak supaya tidak defisit sehingga hari ini. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, sudah dijawab. Waktu habis. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. PAD memang suatu hal yang memang sangat penting karena memang dengan tanpa adanya PAD yang cukup, sekalipun bagus seperti apa programnya, kalau nggak ada duitnya nggak akan jalan. Ya, apalagi hari ini defisit, betul, makanya tadi Pak Isra saya setuju, itu memang right man and the right place itu sangat penting. Jangan sampai kita salah memilih orang di tempatnya, bukan di tempatnya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua juga tentunya tadi ketika memang terjadi defisit anggaran, menurut saya memang perlu ada perbaikan target-target tertentu dan juga kita harus prioritaskan terhadap memang yang menjadi haknya. Jangan sampai karena defisit anggaran akhirnya ASN Cilegon tunjangan kinerjanya tidak keluar. Nah, itu mungkin salah satu sedikit Pak, izin mohon maaf Pak Eldi, segala masukan saja, silakan Mas Hakim melanjutkan. Terima kasih, saya pernah Pak Eli, mohon izin beribu maaf, saya pernah datang ke Pasar Merak, itu sayang sekali fasilitasnya masih banyak yang kosong, tentu ini dengan optimalisasi bisa membantu pendapatan daerah, itu saja, terima kasih. Waktu habis.